Eits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih sempat bersua dalam acara yang sangat spesial ini. Pemirsa budiman, saya tadi sedang membaca berita dari kompas.com terkait tentang kasus yang sangat hangat dan viral dibicarakan beberapa hari ini, yaitu kasus terbunuhnya Brigadir J, ya, Brigadir J. Di sini saya membaca, saya terpanggil untuk memberikan pendapat tentang hukum. Karena ini baru saya baca ini ada dugaan pembunuhan berencana. Ya. Juga ini dari muncul dari kuasa hukum keluarga Brigadir J. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulas pasal 340 KUH pidana, sebagaimana yang dibaca di berita ini, bahwa kuasa hukum dari keluarga Brigadir J ini kita ada, ya, ada indikasi pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUH pidana. Pemirsa budiman, pasal 340 KUH pidana itu sendiri, ya, sudah jelas mengatur tentang pembunuhan berencana. Jadi kurang lebih itu bunyinya, itu menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam kena pembunuhan dengan rencana dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 25 tahun. Nah, dari bahasa hukum ini ada 4 unsur yang perlu kita perhatikan. Silakan nanti pemirsa budiman menerjemahkan sendiri apakah unsur-unsur dalam pasal 340 ini cocok dengan kasus yang sedang viral kita bicarakan pada beberapa hari ini, ya. Nah, unsur yang pertama adalah barang siapa. Barang siapa di sini artinya adalah setiap orang, siapa saja. Jadi tidak terkhusus kepada orang tertentu, tapi siapa saja. Baik dia profesinya tukang becak, ya, profesinya dosen sekalipun, profesinya kopral, ya, jabatannya pangkatnya kopral, ya, jenderal, baik dia direksi, direktur, ya, semuanya itu termasuk dalam unsur barang siapa. Kemudian unsur yang kedua adalah sengaja, dengan sengaja. Nah, sengaja ini berarti, ya, bukan kelalaian, ya, sengaja. Yang ketiga, unsur ketiga adalah dengan rencana terlebih dahulu. Nah, ini yang paling menarik. Jadi dalam pembunuhan berencana sebagaimana tertuang dalam pasal 340 KUH pidana, ada unsur yang harus dibuktikan, itu dengan rencana terlebih dahulu. Dari berita yang saya baca dari kompas.com ini ada pernyataan dari kuasa hukum keluarga Brigadir J menyatakan bahwa ketika kejadian itu CCTV di rumah, ya, di rumah di mana korban itu tewas, yang meninggal, ya, maksud saya meninggal, itu CCTV-nya dinyatakan rusak, ya, dinyatakan rusak. Kemudian 3 ponsel J hilang. Kemudian ada lagi peretasan handphone kepada orang tua Brigadir J. Nah, apakah rangkaian ini bisa kita masukkan dalam unsur rencana dahulu, ya? Jadi ada perbuatan rencana terlebih dahulu. Itu semua nanti akan terkuak dalam fakta di pengadilan. Terkuak dalam fakta pengadilan. Nanti kita lihat, ya, perkembangan selanjutnya. Ini baru asumsi sementara, ya. Nanti setelah masuk pengadilan barulah akan dibuktikan faktanya. Jadi apakah unsur ini terbukti atau tidaknya tergantung fakta pengadilan.
Nah, kemudian keempat, merampas. Jadi merampas nyawa orang lain. Nah, ini sudah jelas, ada yang mati. Ya. Jadi merampas nyawa orang lain berarti ada yang mati. Jadi keempat unsur ini harus terpenuhi, barulah bisa dinyatakan sebagai pembunuhan berencana dalam pasal 340. Nah, demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa sedikit memberikan gambaran, ya, gambaran tentang kasus-kasus yang sedang viral saat ini. Silakan pemirsa Budiman untuk memberikan telaah sendiri, ya. Saya hanya memberikan saja hukumnya. Silakan pemirsa Budiman menelaah apakah unsur-unsur ini, utamanya unsur 3 tadi, ya, dengan rencana terlebih dahulu, apakah itu bisa dimasukkan dengan kejanggalan-kejanggalan yang dimasuk oleh kuasa hukum dari keluarga Bukan DJ ini. Apakah kejanggalan-kejanggalan tersebut bisa diidentikan sebagai dengan rencana terlebih dahulu, masuk unsur itu. Nah, itu butuh pembuktian. Saya kira ini adalah kerja kerasnya nanti kejaksaan sebagai JPU, ya, jaksa penuntut umum, untuk membuktikan apakah hal itu, ya, ada atau tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.